Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Jati Nugroho dari Universitas Pakuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, program studi komunikasi dengan minat komunikasi budaya dan kearifan lokal. Pada kesempatan ini saya memaparkan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Budaya dan Kearifan Lokal dengan kode mata kuliah IKO 6111. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester genap bagi mahasiswa ilmu komunikasi minat bidang studi komunikasi budaya dan kearifan lokal. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali lulusan sarjana ilmu komunikasi FISIP Universitas Pakuan mempunyai pengetahuan peranan dan pentingnya komunikasi budaya dan kearifan lokal, sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan, merancang, membuat pertunjukan yang memiliki nilai kearifan lokal. CPL, Capaian Pembelajaran Program Studi yang dibebankan kepada mata kuliah komunikasi budaya kearifan lokal. 1. Mahasiswa mampu menunjukkan level C1 sehingga bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan C2 konsep dasar teori dan praktek substansi pada bidang keahliannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan C1 kinerja mandiri bermutu terstruktur. Yang keempat, mahasiswa merancang atau C6 pertunjukan yang memiliki muatan nilai kearifan lokal. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah pemrograman komunikasi budaya dan kearifan lokal. 1. Mampu memahami atau level C2 nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. 2. Mampu memahami atau level C2 nilai kearifan lokal yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga atau level C6 mampu membuat pertunjukan yang memiliki nilai kearifan lokal. Yang keempat, mampu membuat atau level C6 video dokumentasi yang memiliki nilai kearifan lokal. Kemudian sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan atau level C2 nilai kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan. Kemudian sub CPMK 4, mahasiswa mampu merancang pertunjukan yang memiliki muatan nilai kearifan lokal. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu merancang video dokumentasi atau level C6, kemampuan kognitif level 6, pertunjukan yang memiliki nilai kearifan lokal. Adapun buku-buku yang diacu pada mata kuliah ini adalah diantaranya ada 3 yang paling utama. Yang pertama, buku kearifan lokal dan lingkungan terbitan Kemendikbud tahun 2013. Ini menjadi acuan utama. Kemudian dilanjutkan dengan buku Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya. Ini pengarangnya Profesor Allo Oliveri, terbitan Pustaka Pelajar tahun 2011. Kemudian ada satu lagi buku yang jadi rujukan adalah Komunikasi Sosial Budaya, pengarangnya Suranto. Ini terbitan dari Geraha Imu tahun 2010. Metode pembelajaran memakai contextual introduction, student center learning. Basisnya adalah mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan cara menggali pengetahuan kemudian dikaitkan dengan situasi nyata di lapangan, yaitu dengan mengantarkan pertanyaan yang mendorong pengetahuan. 2. Membuat kelompok, membahas isu, program yang dipresentasikan di kelas, kemudian memunculkan desain untuk pertunjukan yang akan menjadi output dari ujian akhir semester. Selain diskusi dalam kelas baik luring atau daring menggunakan Zoom atau menggunakan WhatsApp dalam mewakili mahasiswa. Sedangkan untuk penilaian berdasarkan beberapa komponen, diantaranya adalah 1. Kuis sebesar 5%. Kemudian yang kedua, tugas individu. Ada review jurnal dan analisa kasus sebesar 10%. Kemudian ada tugas kelompok sebesar 15%. Kemudian presentasi kelompok 10%. Kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester sebesar 30%. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 30%. Demikian pemaparan yang disampaikan. Berikut ini adalah video pengajaran saya yang diambil dari pertemuan yang ke-7, yaitu mengenai pembuatan storyboard.
Ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah Komunikasi Budaya dan Kearifan Lokal. Semoga berkenan. Terima kasih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita pada penghujung ujian tengah semester ya, sudah sekitar 7 pertemuan. Sudah saatnya kita membuat sebuah project ya, karena sesuai dengan tujuan kita adalah mata kuliah project based learning. Kita akan membuat sebuah storyboard. Tapi kalau untuk buku-buku yang sebelumnya, ini kita memakai buku Kearifan Lokal dan Lingkungan Kemendikbud ya, untuk beberapa literatur buku. Kemudian ada buku-buku dari Gatra, Komunikasi Antar Budaya. Pengarangnya Profesor Ali Leweri, terbitan Pustaka Pelajar tahun 2011. Kemudian ada Komunikasi Budaya, ini Sosial Budaya, pengarangnya Suranto dan terbitannya Graha Ilmu tahun 2010. Tapi karena kita akan mengerjakan UTS secara per kelompok dengan pendekatan project based learning, kita akan buat storyboard untuk sebuah pertunjukan yang memiliki nilai kearifan lokal. Nah, kita akan melihat ya slide selanjutnya. Ini ada beberapa jurnal yang bisa jadi rujukan untuk dibaca ya ini. Kemudian ini tugas UTS, dikerjakan per kelompok ya. Kita akan membuat sebuah storyboard ya. Di dalamnya ada sinopsis cerita. Dikerjakan per kelompok. Cerita atau sinopsis menyesuaikan gambar atau storyboard. Harus memiliki korelasi dengan komunikasi budaya kearifan lokal. Kalau bisa mengedukasi, terutama untuk anak-anak. Kemudian kerjakan berhubungan berkorelasi dengan proyek UAS. Kalau UAS sudah dalam bentuk format video, tapi kalau dalam ujian tengah semester masih bentuk storyboard. Seperti itu ya. Jika ada problem mungkin bisa email. Kemudian kalau tugas ujian akhir semester ini ya. Jadi kalian membuat sebuah pertunjukan di sekolah atau mungkin di komunitas anak-anak yang memiliki nilai kearifan lokal. Kalian membuat storyboard kemudian diceritakan kembali depan anak-anak. Seperti mendongeng ya. Ya gitu ya. Jadi ceritanya nanti kita buat storyboard, kemudian kita buat memakai kain. Mungkin ada yang bisa membantu saya membentangkan kain ini mungkin? Iya, terima kasih. Nah, ini kita bisa membuat ini ya outputnya seperti ini, storyboard panjang yang sudah ada warnanya. Ceritanya tentang anak-anak yang memiliki nilai edukasi dan kearifan lokal. Jadi salah satu output dari mata kuliah kita adalah memang edukasi yang memiliki nilai kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat, terutama untuk anak-anak. Nah, ini kan menarik ya. Tapi sebelum ini proyek ujian akhir semester ya. Lucu ya? Oke, mantap. Ya, emang kenapa ininya karakternya lucu? Karena kita akan mendekati anak-anak ya. Ini aja untuk pertunjukan anak-anak. Jadi karakternya sangat lucu-lucu. Jangan terlalu yang agak serius ya, ini agak sedikit lucu, memang karakternya agak nyeleneh ya, mungkin agak kocak, seperti itu. Gimana? Lucu gak? Nah, kita akan membuat storyboard di awal untuk ujian tengah semester hanya memakai kertas dahulu. Kemudian kalau sudah oke nanti dibuat di atas kain seperti ini. Ini akan memakan waktu sekitar 2,5 bulan mungkin ya, agak lama dikerjakan per kelompok. Ini sekitar mungkin ada 7 sampai 8 meter, kalau ini diwarnai ya. Diwarnai memakai cat akrilik. Kenapa akrilik? Karena mudah kering. Ya, seperti itu ya. Kalau storyboard untuk UTS hanya memakai kertas dahulu. Kalau ini sudah proyek akhir untuk UAS, ujian akhir semester. Ya, kita gulung dulu ya. Mungkin dari sini ada yang tertarik membuat storyboard. Mungkin ada yang ingin bertanya sambil saya menggulung. Nah, gimana? Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Sebentar ya, ini sambil menggulung. Kalau ini contoh produk yang sudah akhir ya. Nanti kita buat pertunjukan di depan anak kita, storyteller. Ya. Itu Pak, buat storyboard yang apa sih Pak namanya? Jadi gimana Pak buat storyboard yang dapat digunain buat presentasi nilai-nilai budaya lokal dalam sebuah dalam sebuah narasi visual. Storyboard yang kita buat terutama kan yang memiliki kandungan nilai kearifan lokal dan mengedukasi terhadap anak-anak ya. Iya. Mungkin ada contohnya di sini ya. Ini storyboardnya. Jadi kita membuat di atas kertas dahulu ya untuk UTS. Ini yang dikumpulkan. Kita membuat storyboard awal berkelompok ya. Kalau ini ceritanya tentang monyet ya. Monyet yang melihat makanan di hutan. Dia mengambil makanan.
Nah, dia diajak melihat ini ya. Ini storyboard yang dibuat oleh anak sastra ya. Jadi kita membuat pertunjukan berbahasa Inggris ke sekolah-sekolah. Ada videonya nanti, ada contohnya videonya yang sudah akhir, proyek akhirnya berupa video pertunjukan bagi anak-anak seperti itu ya. Kalau storyboardnya ini yang mengedukasi. Jadi dibuat di atas kertas dahulu, dikumpulkan untuk ujian tengah semester. Kalau ujian akhir semester sudah format pertunjukan secara utuh. Ada videonya, ada storytellernya, kurang lebih seperti itu. Gimana? Kurang jelas ya? Paham kan Pak? Oh paham, terima kasih. Yang lain? Saya sih Pak, Oh, oke. Siapa namanya? saya namanya Raka. Raka. Saya Iya, Raka. kepo dengan gimana cara kita ngebahas storyboard tapi kita nggak bisa ngegambar gitu Pak. Oh, kalau storyboard kita akan membuat secara per kelompok. Jadi pembagian tugas, ada yang bagian menggambar, ada yang bisa membuat cerita. Jadi tidak dikerjakan secara individu. Dikerjakan kelompok, yang bisa gambar ada 5 orang, mungkin disebar kelompoknya menjadi 5, satu-satu dibagi-bagi. Ada yang musik, ada bermain musik, kita ada kan satu pertunjukan ada musiknya, ada storytellernya, seperti itu ya. Jadi menghidupkan suasana pertunjukan buat anak-anak. Nanti ada contohnya di video. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Nanti kita bisa lihat di YouTube ya, channel saya. Kalau ini hanya untuk ujian tengah semester ya, berupa storyboard. Nanti kita akan melihat final project-nya berupa video storyteller sekolah-sekolah yang memiliki nilai-nilai edukasi bagi anak-anak yang memiliki nilai kearifan lokal. Saya Tujuannya. mau tanya Pak, Silakan. kalau pembuatan storyboard ini ada maksimal buat scene-nya itu harus berapa? Tergantung dari cerita. Kalau ceritanya memang agak panjang, mungkin scene-nya panjang. Kalau pendek, tapi rata-rata mungkin karena kita akan membuat pertunjukan yang cukup, mungkin ada beberapa scene ya 5 atau mungkin kalau panjangnya kain ini bisa sampai 9 sampai 10 meter. Mengerjakan sekitar 3 bulan di lab. Jangan dikerjakan sendiri di rumah, nanti dikerjakan bersama-sama. Nanti ada yang bagian menggambar, ada yang bagian mendesain cerita, ada beda-beda ya. Ada yang bermain musik, nanti ada contohnya proyek akhirnya. Untuk UTS seperti itu ya. Untuk UAS nanti beda lagi. UAS, nah kita ini ya untuk storyboard seperti ini. Nah misalnya ini storyboard ini menceritakan tentang monyet yang melihat makanan, dia akhirnya mengambil makanan di hutan. One a day, ini ada ceritanya ya. Storyteller kalian menceritakan depan anak-anak. Kalau ini kebetulan berbahasa Inggris ya, kebetulan. Jadi ini berbahasa Inggris, one a day, jadi suatu hari ada grup binatang yang bagian one satu-satunya adalah monyet. Monyet melihat makanan di hutan ya. Jadi kita menceritakan pada suatu hari di suatu hutan ada seekor monyet, seekor monyet ingin melihat makanan pisang-pisang banyak di hutan. Dia tertarik. Seperti itu ya, kita sambil seperti mendongeng. Nanti ada contohnya. Proyek akhirnya ini dia makan seperti orang kelaparan. Kemudian ini dia mengajak kerbau untuk makan ke hutan. Ayo kerbau kita makan ke hutan gitu. Yuk, akhirnya ikut kerbaunya makan di hutan. Ternyata di dalam hutan mereka dijebak. Ternyata pisang tadi memang salah satu jebakan dari para pemburu. Akhirnya ditangkap monyetnya. Nah, seperti sederhana tapi menarik, ada nilai edukasi ya. Mungkin nilai edukasinya kita jangan rakus atau jangan mau menang sendiri seperti itu ya. Jadi outputnya itu adalah project video pertunjukan ya nanti UAS-nya. Kalau untuk UTS hanya berupa storyboard. Mungkin kita akan bisa melihat videonya. Di channel YouTube ini bisa dilihat, channel YouTube saya ini banyak project-project yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalian bisa melihat produk akhirnya berupa video pertunjukan yang memiliki nilai edukasi bagi anak-anak. Seperti itu. Ini link videonya. Jadi pembelajarannya memakai link video, kemudian LMS untuk mengumpulkan tugas. Seperti itu ya. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan. Ini menarik kok videonya. Di sini ada banyak video ya. Nih, ini salah satunya lucu-lucu ceritanya nih. Kalau ini di SD Cilet ya. Ya, ini salah satu videonya yang di SD Cilet ya. Jadi proyeknya membuat cerita bergambar ya, storyboard, kemudian dibikin cerita, diceritakan kembali depan anak-anak.
Ya. Nah, jadi ini terinspirasi dari wayang beber ya, wayang yang dibuat di atas kertas yang diceritakan bergulung ke samping seperti roll film purba. Ini ya, di SD Cihelet ya. Ini hasilnya. Boleh memakai alat musik ya untuk menambah suasana agar lebih hidup. Bisa pakai gitar atau biola bisa. Kan ini suasana pertunjukan buat anak-anak ya. Nah, boleh interaksi dengan penonton ya. Jadi kita sambil storyteller boleh interaksi. Jadi suasananya dua arah tuh hidup. Nah, ini sambil belajar bahasa Inggris ya, storytelling lo pakai bahasa Inggris. Ini di SD Cihelet. Sambil direkam ya untuk dokumentasi. Jadi sebuah karya storyteller atau terinspirasi dari wayang beber ya, wayang purba untuk pendidikan karakter anak-anak. Nilai kearifan lokalnya di mana? Budaya tadi ya, budaya wayang beber yang sudah hampir punah direvitalisasi ulang. Ini hasilnya ya. Tidak perlu bagus dan sangat indah, tapi unik. Yang menarik warnanya bagi anak-anak. Ini mungkin kalian sambil interaksi dua arah, memberikan hadiah. Mungkin ada games, sambil nanya anak-anak, mau ngasih hadiah. Ntar divideokan dokumentasinya. Jadi nilai-nilai kearifan lokal yang positif, yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan. Ini ada sesi tanya jawab ini, menarik nih. Nah ini gurunya bingung pertunjukan apa ini gitu. Sambil storyteller nanti kita interaksi dengan anak-anak. Ini interaksi tentang apa? Nah ini ada yang anak-anak pun berani bertanya, akhirnya interaksi dua arah. Jadi suasananya hidup pertunjukannya. Divideokan ya nanti untuk output tugas UAS-nya, jadi ada dokumentasinya. Untuk proyek UAS-nya. Ya, menarik ya. Jadi sebuah hasil produk pertunjukan kombinasi dengan storyteller dan cerita sejarah wayang beber yang hampir punah, kita revitalisasi untuk pendidikan karakter untuk anak-anak. Jadi sebuah karya budaya kuno yang sangat positif ya, berpengaruh dan dapat direvitalisasi, dipergunakan lagi untuk kepentingan pendidikan anak-anak. Seperti itu. Ini ada contohnya ya di link ini ya. Ini link PKM punya saya ini. Silakan kalian lihat-lihat, ada karya-karya sebelumnya menjadi rujukan kalian untuk membuat sebuah karya ya, video pertunjukan. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain, menarik ya? Menarik banget. Menarik kan? Menarik.
Tapi kalau UTS belum sampai sini ya, ini kan produk ujian akhir semester. Kalau UTS hanya berupa storyboard seperti ini tadi ya. Hanya sebatas ini untuk UTS, belum sampai produk jadi. Diwarnai belum, sampai video belum. Ya, mungkin sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dan kita bertemu kembali dan mengerjakan bersama-sama di lab. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.